Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini cuacanya lagi mendung-mendung. Apa namanya, Jer? Tadi, Jer? Cakung. Cuaca mendukung, begitu ya. Mendukung untuk kita tidur. Bapak Ibu Saudara, kebiasaan saya selama saya menggembalakan adalah selalu berdoanya begini, Saudara. Tuhan, kalau cuaca hujan ya, saya doanya selalu begini. Tuhan, berkati jemaat Tuhan, sehingga jemaat Tuhan boleh memiliki iman yang tidak luntur kena air hujan. Ada beda loh Bapak Ibu Saudara. Banyak kita selalu minta, kadang-kadang kita mintanya begini, Tuhan tolong supaya cuacanya mendukung untuk ibadah. Bagaimana kalau cuacanya tidak mendukung untuk ibadah? Kita doa supaya iman jemaat tetap bertumbuh sekalipun cuacanya tidak mendukung. Sebenarnya tantangan kita Bapak Ibu Saudara, tantangan terbesar kita bukan cuaca. Tantangan terbesar kita adalah parkiran. Karena kalau udah full kayak hari ini nih, 100 kamar di book ya, itu parkirannya penuh, begitu Saudara. Jadi kita berdoa supaya apapun situasinya, jemaat bisa tetap datang dan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar dari 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6 ya. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 4 sampai 6. Ini semuanya ada di sini Bapak Ibu Saudara, kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Bapak Ibu Saudara, yuk saya ajak Bapak Ibu lihat satu kalimat ini. Ini diambil dari Bits and Pieces, terbitan Desember tanggal 9 tahun 1993, halaman 24. Tiap orang membutuhkan pengakuan atas prestasinya, tetapi sedikit orang yang mengungkapkan kebutuhan itu dengan jelas, seperti bocah kecil yang berkata kepada ayahnya, ayo kita bermain dart, gitu ya, permainan itu. Aku yang melempar dan kau bilang, luar biasa. Menurut Bapak Ibu Saudara bagaimana dengan sekalimat frase ini? Setuju Bapak Ibu Saudara? Tiap orang membutuhkan pengakuan atas prestasinya, tetapi sedikit orang yang mengungkapkan kebutuhan itu dengan jelas. Bapak Ibu Saudara setuju dengan ini? Bapak Ibu Saudara setuju bahwa kita semua membutuhkan pengakuan? Contoh misalnya ya, tadi yang main drum siapa namanya? Chris. Tadi itu saya panggil si Joshua. Jos ini Jos. Maksud saya dia nggak nyamper-nyamperin dari tadi saya panggilin. Saya tuh cuma mau tanya dia, Jos, drum keren Jos, mau belajar main drum nggak? Gitu ya. Misalnya Chris main drumnya. Ya bagus sih, tapi nggak ada pujian begitu. Kira-kira gimana? Hari ini Tante Awi jadi singers. Puji Tuhan, beri tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Tapi kemudian nggak ada yang bilang, wih, pujiannya bagus begitu ya, nggak ada pengakuan. Kira-kira gimana? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jauh di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, kita semua membutuhkan pengakuan bahwa apa yang kita lakukan benar, bahwa apa yang kita lakukan baik, bahwa apa yang kita lakukan betul-betul berguna, dan pengakuan bahwa kita adalah orang yang cukup berharga untuk melakukan itu. Bapak Ibu Saudara, sayangnya kita tidak selugas itu mengungkapkan kebutuhan kita tentang pengakuan. Kita tidak berkata seperti anak kecil ini, ayo kita bermain dart, aku yang lempar, kamu yang bilang bagus. Luar biasa. Kita nggak ngomong begitu Bapak Ibu Saudara. Sayangnya tidak seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita butuh pengakuan. Tetapi pertanyaannya adalah, seberapa banyak dosis pengakuan yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pengakuan kadang-kadang adalah hal yang penting. Tetapi bukan sesuatu yang seharusnya kita terus cari, Bapak Ibu. Bapak Ibu, konteks dari surat ini adalah ya 1 Tesalonika. Ini adalah salah satu surat tertua Paulus, ditulis sekitar tahun 50 sampai 51 Masehi. Paulus menulis kepada jemaat Tesalonika yang masih muda dan menghadapi penganiayaan. Udah jemaatnya masih muda menghadapi penganiayaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya masih muda dan menghadapi penganiayaan, ada digerogoti dari dalam. Bapak Ibu, gereja kita ini gereja muda. Oke? Bagaimana cara menghancurkan gereja kita? Gimana caranya? Gampang, Saudara. Gerogotin para leadernya. Kasih tahu bahwa leadernya nggak layak untuk memimpin.
Kasih tahu bahwa leadernya tidak cukup baik untuk memimpin. Diskreditkan leadernya, begitu Bapak Ibu Saudara. Dan ketika leadernya didiskreditkan, Saudara akan lihat bahwa jemaatnya mulai goyang. Ini cara untuk menghancurkan jemaat yang masih muda, Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus mengerti bahaya dari pendiskreditan itu. Orang banyak kemudian ada yang bilang begini, Paulus tuh nggak layak jadi rasul, Paulus tuh nggak layak jadi pemimpin. Paulus kemudian di dalam pasal yang kedua, Saudara, membela integritas pelayanannya dengan menekankan ketulusan, kerendahan hati, dan tanggung jawabnya sebagai pelayan Injil. Secara singkat, Paulus seolah-olah berkata, pelayanan seharusnya dilakukan dengan integritas untuk menyenangkan hati Allah, bukan demi pengakuan manusia. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, bagaimana kita dapat melakukan pelayanan yang menyenangkan hati Allah dan bukan demi pengakuan manusia? Bagaimana kita bisa melakukan pelayanan yang menyenangkan hati Allah dan bukan untuk pengakuan manusia? Bapak Ibu Saudara, sedikitnya ada 3 hal yang harus kita perhatikan jika kita ingin melayani untuk menyenangkan hati Allah dan bukan untuk menyenangkan hati manusia. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita dapat melakukan pelayanan yang menyenangkan hati Allah ketika kita menyadari bahwa pelayanan adalah mandat ilahi. Kita dapat melakukan pelayanan yang menyenangkan hati Allah ketika kita menyadari bahwa pelayanan adalah mandat ilahi. Paulus berkata, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Allah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Saudara, kata dipercayakan berasal dari bahasa Yunani, pisteumen. Berasal dari kata pisteu, yang bisa juga menjadi iman atau dipercayakan, begitu Bapak Ibu Saudara. Kata pisteumen menekankan bahwa Injil adalah kepercayaan yang suci, sacred trust. Artinya Saudara, Injil bukan sesuatu yang abal-abal, Injil adalah sesuatu yang kudus, dan Injil itu dipercayakan kepada Paulus. Sehingga kemudian ketika Paulus melayani, Saudara, Paulus melayani karena dia mendapatkan mandat ilahi untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. It is not what I want, it is what God wants from me. Bukan apa yang saya mau, tetapi apa yang Allah mau. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, gak ada orang yang bisa terlibat di dalam pelayanan kecuali Allah yang menghendakinya. Nggak ada yang bisa, saudara. Nggak ada yang bisa. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yeremia pasal 1 ayat yang kelima berbicara mengenai panggilan Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi ketika Yeremia pergi sebagai nabi, dia bukan pergi karena kemauan dia. Dia pergi karena Allah sudah menentukan dari mulanya bahwa dia memang harus menjadi nabi yang memberitakan kebenaran Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus menekankan hal yang sama. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus ingin mengatakan bahwa, kita ini adalah pelayan-pelayan yang menjadi pelayan karena mendapat mandatnya. Bukan karena, Bapak Ibu Saudara, bukan karena saya mengklaim diri sebagai pelayan, maka saya kemudian disebut sebagai pelayan. Enggak. Saya menjadi pelayan karena saya menerima mandatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya kemudian begini. Loh, Pastor, kan nggak semua kami pelayan. Lalu kenapa khotbah seperti itu hari ini? Betul. Betul nggak bahwa kalian semua bukan pelayan? Yuk kita buka Android suci kita. Sementara saya masih mau buka Alkitab suci saya, saudara. Efesus pasal 2. By the way, anyway, busway, Bapak Ibu. Lihat ya, ini Alkitab kesayangan saya nih Bapak Ibu. Alkitabnya tanpa indeks. Ya, ini Alkitab zaman dulu tanpa indeks. Alkitabnya udah rusak nih Bapak Ibu ya. Semuanya udah rusak tuh. Dan dia adalah sampulnya dari kulit asli. Bapak Ibu Saudara. Sampulnya saya nemu di pojok toko buku, di pojok rak. Ketemu begitu Bapak Ibu Saudara. Saya lagi korek. Dapat yang ini, tinggal satu. Langsung saya ambil Bapak Ibu. Alkitabnya dan sampulnya sudah mendampingi saya berkhotbah dari tahun 1995. Sudah mendampingi saya dari tahun 95. Di bagian Yohanesnya, di bagian Injil Yohanes Bapak Ibu Saudara, itu ada banyak bercak merah. Ya, di Lukas juga ada, di Injil Yohanes ada banyak bercak merah Bapak Ibu. Karena pada waktu tahun 96 saya pasang kawat gigi
kawat giginya nusuk-nusuk ke bibir, dan saya khotbah-khotbah KKR, saudara, sambil pakai kawat gigi, itu ludahnya muncrat, ada darahnya, nempel semua di sini. Jadi ini tidak steril. Tapi ini Alkitab kesayangan saya, Bapak Ibu Saudara ya. Dia udah mendampingi saya sekian lama. Yuk kita lihat Efesus pasal 5. Efesus pasal 2, sorry saudara ya. Efesus pasal 2 ayat 10. Dapat saudara? Efesus pasal 2 ayat 10, kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, sequence-nya adalah kita orang berdosa yang tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri, lalu kemudian kita diselamatkan oleh Allah berdasarkan hak prerogatif Allah, berdasarkan kedaulatan Allah, bukan karena keputusan kita, bukan karena tindakan kita, tetapi betul-betul karena kedaulatan Allah yang mutlak. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, setelah kita dilahirkan kembali, Allah memberikan kepada kita masing-masing pekerjaan baik yang harus kita hidupi. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, panggilan untuk melayani bukan hanya milik saya. Panggilan untuk melayani bukan hanya milik Yeremia, bukan hanya milik Paulus. Panggilan untuk melayani adalah panggilan yang diberikan kepada kita semua. Mandat ilahi sebetulnya Bapak Ibu Saudara dipercayakan kepada kita semua. Masalahnya adalah Bapak Ibu Saudara, apakah kita mengemban mandat itu dengan bertanggung jawab? Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu pernah kirim dokumen rahasia? Pernah kan? Kirim dokumen pakai paket atau kirim sendiri? Pakai paket ya. Kira-kira kurirnya berani gak buka isi dalamnya? Gak bakal berani. Karena urusan isi dalamnya itu bukan urusan dia. Urusan dia apa Bapak Ibu Saudara? Bawa itu paket dengan segera, dengan cepat, dengan bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, Injil dipercayakan kepada kita. Kisah Injil nggak boleh kita kotak-katik. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena Allah yang membentuk berita itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, berita Injil ini diembankan kepada kita sehingga kemudian kita harus memberitakan Injil itu dengan bertanggung jawab. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali ke tahun 1993. Siapa di sini yang lahir tahun 93? Ada? Ada yang belum lahir? Oh banyak ya, kalau yang belum lahir banyak. Bapak Ibu Saudara, di tahun 1993 atau 92 akhir begitu ya, saya lupa. Tapi seingat saya di tahun 93. Saya waktu itu baru bertobat begitu Bapak Ibu. Dan waktu saya baru bertobat itu Bapak Ibu Saudara, saya sangat eager untuk melihat kekristenan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya itu tinggalnya di daerah Menceng, tapi saya bergerejanya di Villa Taman Bandara. Tahu daerah Villa Taman Bandara, Tangerang? Nah Bapak Ibu, saya naik sepeda dari Menceng ke Villa Taman Bandara, terus naik sepeda begitu. Dan saya datang hampir tiap malam, hampir tiap hari. Pulang sekolah saya pergi ke gereja. Nah gereja itu Bapak Ibu Saudara adalah gereja perintisan. Jemaatnya kurang lebih sekitar 50-an orang begitu. Dan ada komisi wanitanya. Ada mahasiswa prakteknya waktu itu namanya Tante Yeni. Kita panggilnya tante, usianya masih muda. Tapi kalau di gereja-gereja Pentakosta, gereja Pentakosta, gereja karismatik, biasanya pendetanya dipanggil Om. Begitu ya. Istrinya pendeta dipanggil tante. Nanti anak-anak kecil manggil si pendetanya papih. Saya direct itu dipanggilnya, di Surabaya saya dipanggil papih sama yang kecil-kecil begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, itu ada mahasiswa praktek namanya Tante Yeni, Tante Yeni. Nah, dia khotbah begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi dia khotbah. Nah, waktu dia khotbah itu dia khotbah di atas mimbar. Dia khotbah pintu gerejanya itu jadi lurus dengan mimbar. Jadi kayak begini nih, ini pintu lurus dengan mimbar. Saya berdiri di depan pagar, saya ngeliatin dia khotbah begitu ya. Dengerin dia khotbah, liatin dia khotbah. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, saya dengar suara. Tiba-tiba, aku akan memakaimu seperti itu. Aku akan memakaimu seperti itu. Saya diam. Lihat kiri, lihat kanan. Apa itu? Suara apa itu? Itu Tuhan.
Jimmy, aku akan memakaimu seperti itu. Jimmy, aku akan memakaimu seperti itu. Aku langsung lari kabur, Bapak Ibu Saudara. So, saya dengar suara yang seperti itu. Tapi sejak hari itu sampai hari ini, saya tidak berani mengkhianati panggilan itu. Saya tahu satu hal, Bapak Ibu Saudara, bahwa dengan satu dan lain cara Allah memanggil kita untuk mengemban mandat ilahi. Hari itu saya tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa pekerjaan saya hari ini adalah sesuatu yang dimandatkan kepada saya. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kemudian kita harus selalu mengkaji, menguji hati kita. Kenapa kita terlibat di dalam pelayanan? Banyak orang yang terlibat di dalam pelayanan karena sekedar cari kegiatan. Daripada nganggur, mendingan gue pelayanan. Bapak Ibu Saudara, di Malang ada seorang pendeta udah almarhum, ya. Dia ngusir seorang ibu dari gereja. Dia bilang gini sama itu ibu, "Bu, lain kali jangan datang lagi ya. Jangan datang ke komisi wanita, jangan datang ke persekutuan. Datang aja ibadah hari Minggu." Kok saya mau datang ibadah dilarang? Ya dilarang lah. Saya mau ibadah kok dilarang? Saya mau pelayanan kok dilarang? Pokoknya ibu jangan terlibat pelayanan dulu. Kenapa? Rupanya Bapak Ibu Saudara, saya tanya sama si pendetanya, Pak Kimong, almarhum pendeta Kimong. Emang kenapa ya Boksu? Kok dilarang? Lakinya Jim, suaminya nyari saya. Dia bilang, "Pak Pendeta, masa istri saya terlibat di dalam pelayanan, piring kagak dicuci, baju kagak disetrika, anak kagak dikasih makan." Set Bapak Ibu Saudara, rupanya dia menghindari kerjaan rumah, alasannya ada pelayanan. Itu mah namanya pelayanan cari-cari kerjaan begitu Bapak Ibu Saudara, cari kegiatan, banyak yang kayak begitu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya juga ngeliat teman-teman mama begitu, teman-teman mama saya kan usianya masih baru 60 something begitu ya. Saya liatin, saya perhatiin udah tua begitu Bapak Ibu Saudara, nggak ada kegiatan apa-apa. Jadi terlibat di dalam pelayanan karena apa? Ya daripada nggak ada kegiatan di rumah. Kenapa saya melayani? Apakah saya sekedar cari kegiatan? Saya nggak bilang ini salah. Oke. Coba bayangin ya, seorang AI usia 60, nggak ada kerjaan di rumah, cari kegiatan. Kegiatannya di mana? Di pos ronda main karambol. Lu kebayang nggak kalau kayak begitu? Lebih baik dia cari kegiatan di dalam gereja, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Tapi kalau kemudian pelayanan digunakan sebagai sekadar cari kegiatan, emangnya nggak punya alasan yang lebih baik dari itu? Bapak Ibu Saudara, ada juga orang yang terlibat di dalam pelayanan karena pilihan pribadi dia. Satu kali Bapak Ibu Saudara, ada seorang teman saya, udah almarhum juga. Jadi ini saya ceritain yang udah almarhum nih gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, teman saya itu tahu nggak apa sih namanya, kayak semacam tab, tapi yang zaman dulu punya tuh Jer. Apa sih? Hah? Bukan tab, bukan Walkman. Yang buat PDA, bener PDA. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya undang teman saya ini untuk khotbah nih ya, untuk khotbah. Waktu saya undang teman saya untuk khotbah, jemaat saya bilang begini, begitu dia datang nih, tuh Ko Jim, jadi pendeta mah kayak begitu, pakai bajunya modis. Gue tadi baru, lu pakai baju modis gak? Tuh Ko Jim, jadi pendeta mah kayak gitu, pakai bajunya modis. Terus udah gitu, dia ngeliat nih teman saya nih, pakai PDA. Tuh Ko Jim, pakai PDA katanya. Kayak lu ngeprint mulu tiap kali khotbah, di print lu katanya. Yaudah, dia bilang gini, lu diem ya. Gue mau dengerin dia khotbah. Jadi itu anak ketua pemuda saya begini. Diam ya Ko Jim, gue mau denger dia khotbah. Temen saya khotbah nggak ada 5 menit, nggak ada 10 menit, Bapak Ibu Saudara, dia bilang gini, ya videonya doang keren, katanya khotbahnya ngantuk, dia bilang begitu. Bapak Ibu Saudara, terus kemudian teman saya, berarti maksudnya begini nih, ini ketua pemuda saya ngomong objektif, begitu ya, memang khotbah teman saya kurang begitu bagus. Lalu kemudian begitu Bapak Ibu Saudara, teman saya nggak lama ketemu sama saya, dia bilang begini, brother, kayaknya gue mau keluar aja dari gereja. Gue mau keluar dari sekolah. Kenapa lu mau keluar dari gereja? Kenapa mau keluar dari sekolah? Gue mau kayak lu, brother. Mau kayak gue maksudnya gimana? Gue menjadi pengkhotbah keliling. Eng. Khotbah kurang bagus, tapi mau jadi pengkhotbah keliling. Bawa PDA. Begitu Bapak Ibu Saudara. Saya cuma bilang begini sama dia. Bro, gue jadi pengkhotbah keliling, itu diutus Tuhan. Ko Jim keluar tahun 2007 dari GKR Klub Gong.
menulis surat tahun 2007 Desember, efektif keluar 3 Januari 2008, keluar dari GKR Klukung. Tapi di tahun 2007, Bapak Ibu Saudara, Ko Jim pergi Stephen ke Singapura. Ada beasiswa, pergi ke Singapura, ikut Eagle Leadership Training. Di Singapura, waduh, stres banget. Udah stres. Saya tuh sampai mencet itu ya, nonton TV, tangannya begini, megangin remote. Gambarnya goyang terus. Saya kagak nonton. Semua istri saya ngomong, aja. Itu kayak suara TV, tau gak lo? Kayak suara TV yang bunyi gitu. Padahal dia ngomong begitu. Terus udah gitu, sekarang saya nggak nyautin begini-begini aja, dia tepuk saya. Jim. Masih begitu. Jimmy! Kaget. Saya langsung bilang sama dia, gua nggak bisa. Gitu mulutnya. Gua nggak bisa. Oh, saya udah depresi banget tuh. Akhirnya istri saya bilang, lu cari deh Pendeta Paulus Kurnia. Terus saya ngomong Pendeta Paulus Kurnia. Lalu kemudian Pendeta Paulus Kurnia cariin saya beasiswa, saya ke Singapura ikut Eagle Leadership Training. Cuma begitu duduk denger, dalam hati saya, pelajaran S1 semua. Bosan banget dengernya, kayak gue denger lagi. Ada satu motivator yang bagus namanya Paul McGee. Dia nulis buku yang judulnya apa sih judulnya? Sumo, oh ya. Shut up, move on. Dia tulis buku judulnya itu. Shut up, move on. Diam, jalan. Waduh, saya ikutin itu begitu saya baca buku itu. Tapi saya stres gitu ya Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya nggak ngikutin itu seminar. Saya masuk ke hotel. Saya di hotel, saya berlutut di atas ranjang. Saya nangis sejadi-jadinya. Lalu kemudian Tuhan bicara lagi sama saya. Jimmy, layani remaja pemuda. Jimmy, layani remaja pemuda. Remaja pemuda Tuhan? Jimmy, layani remaja pemuda. Waktu itu saya nggak mau layani remaja pemuda. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena zaman itu khotbah di kebaktian umum bayarannya sapego. Bayarannya gope. Khotbah di kebaktian umum bayarannya gope waktu itu. Ya, saya udah punya bini nih, belum punya anak nih. Kalau khotbah di remaja, khotbah yang sama, persiapannya sama, khotbahnya sama nih Bapak Ibu Saudara. Khotbah di remaja bayarannya pego. Jadi saya bilang, Tuhan masa iya sih saya harus pelayanan di remaja sementara saya udah nikah? Kalau belum nikah nggak apa-apa. Gimana nih Tuhan? Mana lagi kalau misalnya kita khotbah di remaja nggak bakal terkenal. Zaman dulu mah khotbah di kebaktian umum baru terkenal, baru hebat. Tapi Tuhan bilang, enggak. Jimmy, layani remaja pemuda. Saya bilang, saya taat Tuhan. Begitu saya taat Bapak Ibu Saudara, dari tahun 2008 sampai kemarin COVID, saya terus melayani remaja pemuda. Dan Tuhan pelihara saya. Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba teman saya tanpa perintah bilang, saya mau jadi pengkhotbah keliling. Ntar dulu. Gue jadi pengkhotbah keliling karena ada mandat ilahi. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin yang saya alami supranatural. Tetapi Bapak Ibu Saudara bisa mengalami, Bapak Ibu Saudara kenyataannya menerima panggilan yang sama dengan cara yang mungkin natural, begitu Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, panggilan ilahi itu Bapak Ibu Saudara biasanya melalui suara Roh Kudus di dalam hati, berupa keyakinan hati bahwa memang kita dipanggil untuk sesuatu, atau Bapak Ibu Saudara ada pengakuan dari gereja. Atau ada pengakuan dari gereja. Misalnya begini Bapak Ibu Saudara ya. Siapa namanya? Indra. Misalnya Mas Indra begitu ya. Kenapa jadi pemimpin pujian? Gereja ada yang ngomong nggak? Orang gereja pada ngomong, wih Indra suara lu bagus. Iya, lu waktu pujian ngangkat, betul ya? Itu nggak pernah terjadi sama saya. Nggak pernah. Karena waktu saya jadi singer, mic-nya dimatiin. Nggak pernah terjadi, nggak ada pengakuan. Tapi ada pengakuan ketika saya memimpin. Ada pengakuan ketika saya berkhotbah, begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, gereja menjadi satu sarana untuk memberitahukan kepada kita bahwa kita memang dipanggil untuk sesuatu. Oke, kita dipanggil untuk sesuatu. Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa kita terlibat di dalam pelayanan karena kita mengerti Allah memanggil kita untuk sesuatu. Dan semuanya pasti terkait dengan Injil. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, kita melayani dengan motivasi yang keliru. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita dapat melakukan pelayanan yang menyenangkan hati Allah dengan cara memurnikan motivasi.
Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Kata menguji berasal dari bahasa Yunani, dokimazo. Kata dokimazo artinya menguji untuk menemukan kemurnian. Bapak Ibu Saudara pernah ngelihat bagaimana emas diambil, Bapak Ibu Saudara, dibentuk? Dipukul dulu, ya nggak? Masuk ke dalam goa, cari jalur emasnya. Begitu ketemu jalur emasnya, dipukul, udah dipukul, diambil batunya loh, bukan ambil emasnya, diambil batunya. Betul nggak Pak Sugi ya? Kurang lebih begitu ya, main emas ya. Lalu kemudian batunya itu diayak begitu ya, dipecahin, dapetin emasnya, itu masih diayak lagi, dikasih cairan tertentu, lalu kemudian diproses begitu rupa, baru keluar emasnya. Dipisahin antara yang kotor dengan emasnya begitu. Dibentuk sampai betul-betul jadi emas. Bapak Ibu Saudara, itu proses namanya dokimazo. Diuji, dibentuk, diproses Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mau terlibat di dalam pelayanan, ketika kita ingin menyukakan hati Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara kita harus belajar memurnikan motivasi. Kita tidak boleh membiarkan motivasi kita tercemar oleh hal-hal yang lain Bapak Ibu Saudara. John Calvin berkata begini, Allah menghendaki penyembahan yang berasal dari hati yang tulus. Pelayanan yang hanya mencari penampilan luar adalah kebencian di hadapannya. Karena ia adalah penguji hati. Tidak ada yang tersembunyi dari matanya. Allah mau hati yang tulus di dalam melayani. Bukan sesuatu punya maksud terselubung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat yang ini nih ya. Dia lagi ngapain? Dia lagi main biola. Tapi Bapak Ibu Saudara pertanyaannya, di mana penontonnya? Tidak ada. Dia main buat siapa? Dia main buat gurunya, sang maestro. Bapak Ibu Saudara, kita harus jadi seperti pemain biola ini. Kita main biola bukan karena ada yang nonton. Kita main biola karena kita berusaha untuk memenuhi standar sang guru. Ketika kita melayani bukan untuk motivasi yang lain. Kita melayani menurut standar dari Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Penting sekali bagi kita untuk terlibat dalam pelayanan dengan motivasi yang benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya kemudian ada begini. Kenapa saya mau terlibat di dalam pelayanan? Bapak Ibu Saudara, sekali lagi. Apakah saya mau terlibat di dalam pelayanan karena di dalam pelayanan baru ada pengakuan buat saya? Maaf ya Bapak Ibu ya. Saya ngomongnya sering kali kasar. Kalau saya ngeliat jemaat tidak terlibat di dalam pelayanan, saya suka ngeledekinya begini. Jangan cuma jadi penghangat kursi gereja. Jangan cuma jadi penghangat kursi gereja. You do something lah. Jangan cuma datang untuk ngangetin kursi gereja. Saya kadang-kadang kasar ngomongnya begitu. Tapi kan ngomongan begitu membuat kita berpikir, aduh, saya ini nggak berguna ya kalau nggak terlibat di dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara, no, that is not the point, Bapak Ibu Saudara. Poinnya adalah begini. Kadang-kadang orang terlibat di dalam pelayanan karena dia ingin ada nilai, ada arti di dalam dirinya. Saya orang baik, saya orang rohani. Pada waktu saya pergi pelayanan di Medan. Di Medan itu, saya pergi pelayanan ke sana. Saya dengar ada sebuah gereja yang waktu ngebangun gereja, ngumpulin dana, itu hanya dalam waktu 3 jam. Buat ngebangun gereja itu. Gerejanya rada pelosok. Tapi 3 jam. Saya tanya, gimana caranya? 3 jam bisa ngumpulin dana nutup. Oh, caranya begini. Lelang, dilelang. Ya, yang nyumbangnya paling besar, namanya ditulis. Udah ditulis, lalu kemudian nanti dicariin batu pualam. Ditulis di atas batu pualam, diukir, dikasih tinta emas. Lalu kemudian ditempel di gedung gerejanya, begitu gedung gerejanya udah jadi. Orang berebut, saya 10 juta, saya 50 juta, saya 100 juta. Malah Bapak Ibu Saudara, saya pernah dengar ya, ada orang bangun gereja, itu jualan pilar. Jualan pilar. 1 pilar berapa M, 1 pilar berapa M. Nanti di pilar itu ditulis namanya. Peter. Ada nama lu. Saya kemarin kita ngobrol ya. Ada satu tempat ibadah, ya. Itu ternyata waktu ngebangun tempatnya, jualan genteng, lu kebayang nggak? 1 genteng cepet tiao. Nanti ditulis namanya di atas genteng itu. Cepet tiao. Bapak Ibu Saudara, itu melakukan sesuatu karena ingin ada pujian begitu loh Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa saya orang yang baik, saya orang rohani, saya orang yang mampu. Di sisi yang lain Bapak Ibu Saudara, kenapa orang terlibat di dalam pelayanan? Karena itu adalah safe haven.
Maksudnya safe haven begini Bapak Ibu Saudara. Pelayanan jadi sumber jati diri. Keterlibatan di dalam pelayanan jadi sumber pengakuan jati diri. Saya sering ceritakan ya Bapak Ibu ya. Dulu di gereja ada penyanyi, pemimpin pujian yang setiap kali mau naik mimbar nanya dulu sama saya. Gimana Pak Jim? Penampilan saya oke nggak? Begitu dia udah naik, dia turun lagi, dia nanya. Gimana Pak Jim? Tadi ada salah nggak Pak Jim? Suara saya bagus nggak? Saya kira dia cuma sekali dua kali doang. Saban dia naik, dia nanya begitu. Dan bukan cuma nanya sama saya, sama beberapa bapak di situ juga nanya begitu. Keterlibatan dia di dalam pelayanan akhirnya jadi sebuah safe haven. Bagaimana kita tahu orang itu sungguh-sungguh atau enggak? Kadang-kadang saya ngeliatnya begini. Dari cara dia lihat diri dia. Gampangnya begini Bapak Ibu ya. Kalau lu dilepasin dari posisi rohaniwan, dilepasin dari posisi pelayan, lu kagak bisa hidup, lu nggak berani bersaing di luar, berarti ada yang salah dengan panggilan yang lu pikir panggilan lu. Halo? Sorry ya Bapak Ibu ya. Saya kadang-kadang nanya sama beberapa teman yang pergi ke sekolah teologi, kenapa kamu sekolah teologi? Ada teman saya yang jawabnya begini. Ya habis gimana, saya udah ngelamar ke universitas ini ditolak. Saya ngelamar ke Angkatan Udara ditolak. Saya ngelamar ke sini ditolak. Semua tolak. Ya udahlah, daripada saya nggak sekolah, saya pergi ke sekolah teologi. Kan gila. Ada lagi beberapa teman saya yang pergi ke sekolah teologi, Bapak Ibu Saudara, karena apa? Karena sebelumnya dia tusuk orang. Dicari sama polisi, nggak ketemunya di sekolah teologi. Ada lagi teman saya, Bapak Ibu Saudara, dia pergi ke sekolah teologi. Ini orang dari negara tetangga begitu ya. Dari negeri jiran, teman saya pergi ke sekolah teologi karena di kampung dia hamili anak gadis orang, nggak mau tanggung jawab. Dia pergi ke sekolah teologi, langsung pindah negara. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, panggilan dia tiba-tiba menjadi sebuah safe haven buat dia. Nggak mampu bersaing di luar jadi hamba Tuhan, nggak ada kesempatan lain jadi hamba Tuhan. Tiba-tiba Tuhan jadi tempat penyimpanan barang rongsokan. Aduh sorry nih Bapak Ibu Saudara, Tuhan memang pakai orang yang tidak dipandang oleh dunia. Betul ya. Tapi itu kan keputusan Allah, bukan keputusan kita. Sementara di pihak kitanya Bapak Ibu Saudara, kita harus menunjukkan kualitas yang jelas. Bapak Ibu, pada waktu saya praktek di Surabaya dulu, saya tuh pengen bisa ngomong semuanya, ngomong semua. Ngerti gak maksudnya ngomong semua? Kalau ketemu sama orang yang kerja sebagai manajer, saya maunya bisa ngomong tentang manajemen. Saya mau ketemu sama orang yang dokter, saya maunya bisa ngomong tentang kedokteran. Jadi seolah-olah saya mau merambah semua aspek kehidupan manusia, bahwa saya hamba Tuhan yang pantas dan ngerti tentang hidup manusia. Seorang teman saya tiba-tiba bilang begini, Jim, sini Jim. Gini ya Jim ya. Gue sih menghargai usaha lu untuk bisa dipaham, bisa mengerti kita orang sih. Tapi jujur aja Jim, lu tambah ngomong tambah ketahuan nggak tahu apa-apa lu, katanya. Saya ngomong tentang bisnis sama dia, dianya pebisnis. Tambah lu ngomong, lu tambah nggak ketahuan, lu nggak tahu apa-apa. Mendingan gini deh Jim, lu kan sekolah teologi, lu seriusin aja di teologi, lu jadi jago di teologi, sehingga kemudian nggak ada orang lagi bisa ngomong sama lu soal teologi. Dan itu yang saya lakukan hari ini Bapak Ibu Saudara. Kemarin ingat ya, Awi, waktu Koko kelas katekisasi, Koko bilang begini, semua orang sehakikat tapi tidak sederajat. Itu bukan ngerendahin nih. Begini maksudnya. Kamu main apa, Peter? Keyboard. Saya sama kamu sehakikat. Sama-sama manusia. Tapi dalam permainan keyboard, kita tidak sederajat. Derajat kamu lebih tinggi daripada saya. Coba aja gue nyenggol ginian. Ini bukan cuma vintage akhirnya. Rongsokan kalau gue yang pegang. Ngerti maksudnya ya? Kita semua sama-sama boleh baca Alkitab. Tapi sorry nih, ketika berbicara mengenai teologi, kita tidak sederajat. Paham maksud saya? Kecuali Anda bisa berdebat dengan saya secara teologi, secara akademis. Itu hal yang berbeda. Kita sama-sama orang yang sekolah teologi, berarti kan begitu. Tapi kalau enggak, sorry. Gereja sekarang menerapkan begini nih sistemnya. Lu setiap pelayanan, nggak pernah sekolah teologi, cuma ikut kursus, tiba-tiba lu bisa jadi pendeta. Pendeta pembantu, pendeta muda, misalnya begitu. Sorry, tar dulu loh. Di dalam tradisi saya, lu nggak bisa disebut pendeta kecuali lu pergi sekolah teologi. Ngerti maksudnya? Saudara-saudara kan nggak bisa memperbaiki gigi lobang, ya, atau kemudian ada pembengkakan di gigi, dengan cara pergi ke tukang gigi. Saudara pergi kemana? Ke dokter
gigi karena kompetensi dokter gigi dengan kompetensi tukang gigi itu kompetensi yang berbeda, begitu saudara. Paham ya saudara ya? Jadi kemudian itu yang saya pelajari saudara. Apapun yang saya lakukan, karena pelayanan ini adalah bidang saya, maka saya serius dengan bidang ini. Saya belajar teologinya sungguh-sungguh. Saya belajar mekanisme pelayanannya sungguh-sungguh. Sehingga kemudian Bapak Ibu Saudara ngomong kasarnya gini, gua tutup mata, gua lewat. Dan itu yang saya tuntut dari jemaat, itu yang saya tuntut dari pelayan. Misalnya, main drum. Kalau lu berani main drum di gereja, make sure that you are good at it. Lu ngerti betul-betul apa yang lu kerjain. Kalau lu jadi guru sekolah minggu, jadi guru sekolah minggu yang benar-benar ngerti apa yang lu kerjain. Very good at it gitu loh. Ngerti ya saudara ya? Sehingga kemudian saudara kita memberi yang terbaik kepada Allah. Kehadiran kita bukan sekedar ngerame-ramein gereja. Pelayanan bukan jadi safe haven buat kita. Oh yang penting saya pelayanan. Ntar dulu. Yang penting saya pelayanan, betul. Tapi kualitas pelayanan macam apa yang kita berikan kepada Allah? Kan itu yang perlu kita pertanyakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara berkhotbah 30 tahun. Gua masih siapin khotbah 8 jam. Berkhotbah 30 tahun. Saya masih siapin khotbah 8 jam. Saya ngomong sama pendeta, sama Pastor Hendrawan. Lauta, gua ajarin lu cara siapin khotbah yang cepet 2 jam. Artinya apa? Saya bisa nyiapin khotbah dalam 2 jam. Tapi tetap saudara, saya persiapannya 8 jam. Karena saya nggak mau pelayanan cuma jadi sebuah pengakuan. Yang penting saya terlibat di dalam pelayanan. Enggak. I want to be very good at it. Untuk apa? Bukan buat saya, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Buat kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Kita dapat melakukan pelayanan yang menyenangkan hati Allah dengan cara menolak mencari pujian manusia. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Secara implisit, Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bahwa ada 3 kali penggunaan kalimat. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, kami tidak mencari pujian dari kamu, kami tidak mencari pujian dari orang lain. Pengulangan penolakan terhadap pujian dari manusia menunjukkan bahwa Paulus konsisten. Nggak penting omongan lo tentang gua, yang penting adalah apa yang gua cari, apa yang gua lakukan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, cilaka banget sih ya, kalau misalnya kita melayani, terus kita cari pujian dari manusia. Kenapa cilaka? Gini, buat sebagian orang khotbah saya bagus, tapi jelas ada sebagian orang yang nggak suka mau khotbah saya. Halo? Buat sebagian orang, suara saya bagus. Buat lebih banyak orang, suara saya hancur. Buat sebagian orang, drumnya, bassnya bagus. Tapi tentu ada orang yang kritik juga nggak? Ada juga. Nah sekarang saudara, standar ukurnya apa? Standar ukurnya apa saudara? Orang muji standarnya apa? Like or dislike, hati. Hati udah suka, dia akan berasionalisasi pujiannya. Hati tidak suka, dia juga akan merasionalisasi penolakannya. Halo? Nggak ada standarnya, gitu saudara. Nggak ada standarnya. Jadi saudara, kalau kita cari pujian dari manusia, itu sia-sia banget. Karena orang yang memuji, biasanya cuma 3 nih, saudara ya. Orang keluar pendapat itu biasanya cuma 3. Kalau dia memuji, kemungkinan besar posisi dia lebih tinggi dari kita. Halo? Pernah perhatiin nggak? Kalau dia muji, kemungkinan besar posisi dia lebih tinggi dari kita. Betul? Nah, orang yang posisinya lebih tinggi, muji kita, dia terancam nggak dengan pujian dia? Nggak. My praise, pujian saya, penghargaan saya kepada kamu tidak membahayakan saya. You are still lower than me. Oke. Kedua, orang memuji kita karena dia suka. Dia suka. Bukan masalah bagus atau nggak bagus. Karena dia suka. Halo? Orang yang sama bisa saja mengkritik kita karena nggak suka. Oke. Yang ketiga, saudara, orang puji kita karena courtesy. Courtesy, sopan santun. Halo? Betul? Tapi ada nggak orang yang memberikan pujian tulus?
Ya ada. Tapi biasanya pujian tulus diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Artinya posisi tetap lebih tinggi ke bawah. Kan begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ngarepin pujian dari manusia, sia-sia banget. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus Kristus, Saudara. Yesus berkata, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Kapan Yesus ngomong begini? Pada waktu dia melakukan mujizat, ada orang yang mengkritik dia. Dia menyembuhkan mata orang buta, orang kemudian pada bilang, ini mah dikerjakan oleh kuasa gelap. Wah, ini kuasanya dari mana? Yesus bilang, saya nggak perlu hormat dari manusia. Nggak perlu. Saya melakukan ini karena Allah memberikan tugas kepada saya. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam Filipi pasal 2 ayat 6-7, yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seorang pelayan merendahkan diri, bukan cari pujian. Amin, Bapak Ibu Saudara. Beberapa tahun yang lalu, mungkin tahun 2008-2010 ya Bapak Ibu ya, saya diundang khotbah di sebuah persekutuan mahasiswa. Waktu itu Bapak Ibu, saya punya motor yang Pulsar 180 cc. Tahu motor Pulsar? Pulsar 180 cc beratnya 180 kilo. Ya. Kalau jatuh, gua ngangkatnya setengah mati tuh. Bajai. Nah, Bapak Ibu, waktu itu istri saya kasih saya jaket kulit semi lah, kalep campur kulit begitu ya. Demen banget tuh saya pakai tuh jaket itu. Nah, saya tinggalnya di daerah Cengkareng, ruko Taman Palem, ruko 1000 Palem. Oke? Ruko Taman Palem 1000 ruko. Nah, saya tinggal di sono. Terus udah gitu kemudian saya diminta untuk khotbah di daerah Meruya kalau saya nggak salah. Itu khotbah di musim panas. Jam 10, setengah 11 saya udah jalan begitu Bapak Ibu Saudara. Pergi tuh ke kampus itu untuk khotbah buat para mahasiswa. Begitu nyampe di tempat parkirnya percis kayak pepesan ikan teri. Empet-empetan kiri dan kanan, percis kayak di Teluk Gong waktu itu. Motor diempet-empetin begitu Bapak Ibu Saudara. Rasanya motor gede begitu ya. Gua bingung gimana ngempetinya. Waduh, bergumul begitu cari tempat parkirnya. Yang lain mah metik, bebek. Gua motor tangki sendiri 180 kilo. Mana dia tutupnya pakai seng lagi begitu Bapak Ibu Saudara. Ngerti kan ya? Tengah hari bolong tutupnya pakai seng. Waduh, udah panasnya double begitu. Akhirnya saya dapat parkiran, saya sisir rambut, saya pergi masuk ke dalam tempat itu untuk khotbah. Pulangnya saya dapat kritikan, resmi kritikannya. Tolong kalau datang berkhotbah pakai pakaian yang layak. Jangan lusuh. Ngamuk saya Bapak Ibu Saudara. Tahu kenapa saya ngamuk? Waktu gua perginya layak. Itu baju disetrika rapi. Nyampe tempat lu keringetan, jadi tidak layak, lusuh. Gua keringetan semua memang, tapi kan gua keringetan gitu gara-gara gua datang ke tempat lu. Kalau lu yang ke tempat gua mah rapi. Ngerti maksud saya? Ini kritikan tidak diberikan berdasarkan standar akademis. Mestinya lu kritik khotbah gua, bukan kritik baju gua. Di Surabaya saya dikritik bajunya. Ko Jim, khotbahmu ya ape. Tapi ngene loh Ko Jim, sorry ya. Bajumu, gayamu kulo itu loh kok koyok wong tuwo. Kenapa? Ketok nuwei. Kelihatan jadi orang tua lu katanya. Waduh, saya dikritik begitu ya, saya diam. Jadi gimana? Ya penampilannya harus kayak anak muda dong. Ini kan gereja anak muda. Oh ya, sorry. Saya bilang begitu, sorry. Gue datang ke sini bukan mau fashion show, gue mau pelayanan. Gue bilang begitu. Gue nggak ada budget buat ke sono. Bapak Ibu, habis dikritik hari Minggu, hari Senin, tiba-tiba saya dapat baju serentengan, saudara. Serentengan. Baju, celana, sepatu. Nih. Jadi sepanjang tahun saya dapat kiriman, saya nggak tahu dari siapa. Nggak tahu. Tapi Bapak Ibu Saudara, dia waktu ngomong tentang khotbah, dia ngomong objektif. Bukan ngomong sesuatu yang subjektif. Tentang penampilan, begitu Bapak Ibu Saudara. Hati-hati dengan pujian, tapi hati-hati juga dengan kritikan. Nggak semua kritikan beralasan, nggak semua pujian baik. Betul Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hati-hati dengan itu semua. Bapak Ibu, ketika kita terus-terusan cari pujian, kita akan jadi orang yang menyebalkan sebetulnya, bukan jadi berkat. Saya coba cari foto saya waktu SMP. Ya, apakah lebih ganteng dari Steve? Atau dari Maxwell?
Lebih ganteng dari lu nggak? Nih waktu SMP nggak ada nih gue nih. Begini aja ini penampilan gue, yang paling dekat ini. Ya. Jadi saudara ceritanya begini. Tahun 93 atau tahun 95, saya ikut kejuaraan full body contact. Kejuaraan karate full body contact. Jadi kejuaraan full body contact itu artinya udah kayak MMA gitu ya, full body contact. Saudara, saya dimasukkan ke kelas bebas. Kelas bebas itu artinya kelas yang nggak ada ukuran sebetulnya. Nggak ada ukuran. Jadi lawan saya bisa segede jari. Lawan saya bisa segede jari, begitu ya. Jadi saya ikut kelas begitu. Pertama, saya dikasih lawan yang tingginya lebih tinggi, tapi badannya kurang lebih seceking saya lah. Saya waktu itu 47, 45, 47 kilo. Jadi saya lihat, saya liatin, saya tunggu, saya gibeng, bang, dan gitu. Wow, audiens teriak semua, Jimmy, Jimmy, Jimmy. Wih, itu persis kayak film Bloodsport gitu ya. Saya langsung, satu stadion men teriakin, Jimmy, Jimmy. Wah, gue semangat banget begitu ya. Nggak lama kemudian saya masuk lagi, wah ke kelas terus kan dari yang biasa masuk ke semifinal begitu ya. Di semifinal begitu saya ketemu sama guru saya sendiri. Saya sabuk biru, dia sabuk hitam. Batak pula. Orang Batak itu yang keras tulangnya sudah. Tulangnya keras. Jadi dia kasih tendangan Mawasigeri. Saya kira kan begini ya, lu kan guru gua. You're going to be soft on me, begitu ya. Jadi saya santai sama dia, saya senyum dia juga senyum saya. Udah senyum sama senyum, kayaknya udah oke nih. Tiba-tiba, vung, tendangan dia naik. Vung, begitu tendangan dia naik, saya refleks. Saya cuma tempis, karena saya pikir dia akan pelan-pelan going easy on me. Gua tempis, dah bunyi krek. Bukan kaki dia, tangan gua naik nih, tulang ininya naik. Saya ngejerit sejadi-jadinya. Lalu kemudian salah seorang wasit bilang gini, nah ini gilanya zaman itu. Lanjut. Dia kagak panggil, medik, medik. Dia cuma tanya, lanjut. Saya bilang, lanjut. Dia ikat tangan saya begini, jadi saya tarung dengan satu tangan. Tarung satu tangan, gimana caranya gue harus balas ini satu ini. Waktu dia tendang tinggi lagi ke kepala, saya turun ke bawah, saya pegang celananya, saya pukul urungnya. Waktu itu pikiran cuma satu, balas dendam. Gitu ya. Dan hasilnya apa? Kalah. Tetap kalah. Saya menjadi juara 2 waktu itu. Juara 2. Iya. Semifinal. Juara 2 ke, berarti 3 ya kurang lebih ya. 3 atau 4, 3. Masuk ke juara 3. Dia yang masuk ke final. Tapi dia juga dapat lawan yang lebih gede, gurunya dia juga. Bapak Ibu Saudara, selesai itu ceritanya. Dia, saya dengan tangan begini, tiba-tiba didatangin oleh papa salah seorang murid saya. Waktu itu saya udah asisten guru. Kenapa tangan lu? Ini om, aduh udah gini nih. Ya udah, tenang aja, om bantuin katanya. Lalu kemudian dia bawa saya pergi ke, waktu itu saya belum Kristen banget ya, pergi ke tukang urut Cimande, begitu Bapak Ibu Saudara. Dibaca-baca mantra, dipijit. Bunyi, Saudara. Saya udah ketakutan tuh. Karena itu pasti sakitnya minta ampun kan. Cuma heran saya, nggak sakit. Sama sekali nggak sakit. Dipijit sama dibunyi. Krek. Lurus lagi, Saudara. Waduh. Saya bilang, hebat amat ini, dukun urut ini. Hebat, jago ini, begitu ya. Sembuh tangan saya, Saudara. Sembuh. Saya cuma perlu istirahat semalaman. Tidur, besokannya udah seger lagi. Sepulang dong, udah ikut kejuaraan, pulang ke Villa Taman Bandara, ke gereja, pergi ke gereja. Lu tahu nggak? Se-Villa Taman Bandara tahu bahwa gue ditolong sama si Om. Lu bayangin, seklaster, sekomplek Villa Taman Bandara tahu gue ditolongin sama si Om. Padahal gue baru nyampe. Jim, lu ditolong si Om ini ya? Iya. Jim, lu ditolong si Om ini ya? Iya. Sekomplek tahu gue ditolong. Tahu yang cerita siapa? Si Om. Si Om cerita. Si Jimmy mau tangannya bakal rusak kalau nggak ada gua. Si Jimmy mau tangannya bakal rusak kalau nggak ada gua. Tiap kali ketemu saya, dia selalu bilang begini, Jim, gimana tangannya? Udah sehat, Om? Udah sehat ya? Untung ada Om ya kemarin ya. Lu bayangin gua ngalamin begitu 1 semester, men. Tiap kali ketemu sama si Om selalu cerita betapa pertolongan dia luar biasa, begitu, Saudara. Kalau nggak ada saya, kata si Om. Dia butuh pujian, dia butuh pengakuan, dan itu yang kemudian jadi menyebalkan, gitu, Saudara. Saya bukannya nggak berterima kasih, saya berterima kasih. Tapi kalau itu disebutin terus, jadi aneh nggak sih? Lu kebayang nggak Tuhan menyelamatkan kita,
memberikan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib, lalu kemudian mengembankan tugas ilahi kepada kita, lalu kemudian setelah mengembankan tugas ilahi kita melakukan pelayanan, lalu kemudian kita bilang gini sama Tuhan, Tuhan, lihat itu, Om Sugi pergi ke gereja karena saya. Tuh lihat itu Steven tuh, Dewi tuh pergi ke gereja karena saya. Sebutin semua namanya satu-satu karena saya. Dikelepak Tuhan gua. Bener gak Bapak Ibu Saudara? Ngapain selalu coba berusaha untuk cari pujian? Buat apa? Nggak ada guna Bapak Ibu Saudara. Kita melakukan pelayanan dengan motivasi yang tulus. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, yuk kita pikir gimana caranya kita bisa menyenangkan hati Tuhan melalui pelayanan-pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau buka kesempatan buat Bapak Ibu untuk terlibat di dalam pelayanan. Yuk kita mulai dari yang paling sederhana dulu. Yang paling nggak penting. Bukan nggak penting ya, semuanya penting, tapi paling sederhana. Pertama, Bapak Ibu Saudara, kita bisa terlibat di dalam pelayanan ushers. Ushers. Kita jadi penyambut. Usher ini penting Bapak Ibu Saudara. Karena bagaimana usher nyambut, itu sebetulnya yang akan menentukan kualitas hati orang beribadah. Oke, Bapak Ibu, saya belajar jadi usher dulu waktu itu di gereja awal saya begini. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Pulangnya, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Pergi, jadi datang, gua sambut. Pulang, gua lepas dengan senyum. Pertama, jemaat 50 nggak berasa. Jemaat 250, lu senyum begini, gigi lu kering, lu sakit. Beneran. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Sakit lama-lama begitu, saudara. Tapi, nyambut begitu, itu yang memberikan kualitas yang bagus buat orang datang duduk beribadah. Amin ya, Bapak Ibu Saudara ya. Yang kedua, kita bisa melakukan pelayanan apa? Praise and worship. Menolong jemaat untuk mempersembahkan pujian, mempersembahkan hatinya kepada Allah. Sekali lagi saya mau tekankan, buat yang praise and worship. Praise and worship bukan mempersiapkan jemaat mendengar khotbah, bukan itu. Praise and worship mengajak jemaat mempersembahkan hati kepada Allah. Amin ya. Nah, cuma harus dilakukan dengan rendah hati. Jangan pernah ngeklaim diri sebagai Lewi. Kamu orang mana? Batak. Lu orang mana lu? Batak juga? Jawa. Cina Benteng bukan? Cina Kalimantan. Orang mana? Cina Kalimantan. Sono? Batak juga. Berarti kita kagak ada lewi-lewinya. Nggak ada. Kita ini orang Tionghoa, orang Asia yang dipakai oleh Allah. Amin ya. Cuma diberi karunia untuk praise and worship. Kalau ada karunia itu, jangan ragu mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Seperti yang Awi lakukan. Oke? Coba bayangin kalau saya jadi singer. Orang sangka ini lagi di terminal. Kenapa? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tarik! Beda gitu saudara ya. Jadi saudara, yuk kita buka kesempatan buat saudara yang mau mempersembahkan diri untuk melayani di bidang ini. Steve udah duluan ya Steve ya. Thank you ya Steve ya. Multimedia, mendukung pelayanan secara digital, memastikan dokumentasi yang menjadi kesaksian. Itu yang dilakukan Along hari ini. Ayo semuanya terlibat begitu ya. Menjadi pemurid. Nah, Bapak Ibu Saudara, di gereja kita pemuridan bukan ngajarin doktrin. Jadi kalau misalnya nanti Pastor Jerry nih memuridkan Bapak Ibu begitu ya, di dalam kelompok pemuridan yang baru yang akan dibentuk tahun ini, itu bukan ngajarin doktrin. Yang diajarin apa? Disiplin rohani. Baca Alkitab, berdoa, itu yang diajarin. Diawasi disiplin rohaninya, dilatih disiplin rohaninya. Nah, pelayanan-pelayanan yang lain bagaimana? Pelayanan yang lain bagaimana? Pelayanan yang lain, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu seorang pengacara, jadilah pengacara buat gereja. Kalau Bapak Ibu, ibu-ibu pada pinter masak yang di belakang, itu juga pelayanan buat gereja. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi di gereja ini Bapak Ibu Saudara, selain ada pelayanan yang baku yang harus dikerjakan, Bapak Ibu boleh mempersembahkan apa saja untuk Bapak Ibu Saudara bisa terlibat di dalam pelayanan. Tapi semua harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Allah. Amin. Bapak Ibu, saya mau tutup dengan begini nih. Saya punya 2 orang anak. Joan kemarin belum mulai kerja. Kerja sebagai apa? Sebagai foto model. Ngikutin cicinya, Cici Cindy, ya. Jadi foto model. Bapak Ibu, waktu dia foto-foto begitu, cekrek. Hati saya bangga. Anakku mulai kerja lu. Anakku udah gede lu. Wih, dia kan orangnya rada mudi ya, tapi dia bisa profesional. Dia bisa ngikutin sampai selesai 3 jam non-stop, cap. Aduh, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Tapi ada satu sih yang saya harapin terakhir. Dia pulang, dia bilang begini, Pak, bayaran Joan kita makan-makan yuk. Dan itu tidak terjadi, saudara. Itu tidak terjadi.
Tapi seandainya itu yang terjadi begitu ya saudara ya, kira-kira hati saya lebih senang nggak? Ketika saya melihat anak saya bisa melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, saya senang. Tapi saya akan lebih senang ketika saya tahu anak saya melakukan sesuatu juga untuk saya, untuk mamanya. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Ketika Tuhan menyelamatkan kita, Dia senang kalau melihat kita bertumbuh, tapi Dia lebih senang lagi ketika kita memberikan sesuatu memuliakan nama Dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi jelas nggak akan begini nih. Tuhan, gue udah melakukan yang baik, ayo Tuhan berkati. Tuhan, gue bagus nggak lakukan ini? Nggak gitu Saudara. Kita melakukan semua demi kemuliaan Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Amin Saudara. Kita tunduk kepala, kita berdoa.